Oke, video kali ini kita akan mempelajari tentang limit. Sebelum kita mempelajari ke limit, jadi kita lebih ke flashback dulu sebentar. Tahun 1905 itu ya, Albert Einstein, tahu ya Albert Einstein ya. Jadi Albert Einstein ini dia ini menunjukkan batas limit dari seberapa jauh benda bisa bergerak ya. Jadi objek dari titik A misalnya ke titik B, dia ini menunjukkan seberapa batasnya pergerakan dari A ke B. Nah, kemudian masalahnya kalau kecepatan objek bergerak itu, masalah yang timbul dari ini adalah semakin cepat objek bergerak, maka massa yang energi yang dibutuhkan juga semakin besar kan. Jadi nah, ini berdasarkan persamaan dari ini ya. Jadi M sama dengan M0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat ya. Dimana M0 ini adalah massa objek, kemudian V ini adalah kecepatan, dan C ini adalah kecepatan cahaya. Jadi kecepatan limit itu seperti apa? Nah, ini bisa dikatakan begini ya. Jadi dalam kecepatan itu pun, kecepatan cahaya pun ada limitnya, ada batasnya ya. Kemudian, nah kalau kita lihat di permasalahan di tangen, tangent problem ya, seperti ini. Saya punya grafik seperti ini. Nah, ini kan rata-rata untuk mencari persamaan masing-masing ini, kita kan melihat 3 garis ini ya. Jadi masing-masing garis ini pasti punya batasannya sendiri, punya limitnya sampai kemana. Jadi nggak selamanya di sini, nggak selamanya cuma sampai di sini. Kalau misalnya kita cari di nilai yang lain atau di sebelah sini, itu pasti ada batasannya, atau batasan dia akan berhenti, bisa sampai minus tak hingga, sampai tak hingga, dan seperti itu. Kemudian kalau kita punya grafik persamaan kuadrat seperti ini, kalau seperti ini bagaimana kita mau mengukurnya? Kalau dari sini kan persamaan linear ya, persamaan linear itu kan bisa kita cari nilai slope-nya itu pakai gradien misalnya ya. Nah, kalau non-linear function ini gimana cara ngitung perubahannya atau slope-nya? Gitu. Kalau ini kan kita kalau mencari slope kan bisa pakai gradien kemarin ya, dari misalnya dari titik sini ke titik sini. Nah, itu kan bisa pakai persamaan garis lurus yang kemarin ya. Jadi yang mx ditambah b itu, nilai y itu bisa cari pakai ini ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya persamaan nonlinear seperti ini, bagaimana kita mencari slope-nya atau mencari rate-nya? Nah, sebenarnya sama saja. Misalnya contohnya saya punya grafik seperti ini. Nah, ini kan tidak linear ya dia ya. Jadi
berbelok-belok grafiknya. Nah, ini bisa kita pakai second line namanya. Ini. Jadi kita tarik garis simetri yang mengenai dua titik. Jadi ada dua titik di sini. Misalnya ini titik A dan ini titik X. Nah, untuk mencari slope-nya yang terjadi antara sini dan sini, misalnya ini perubahan yang terjadi di persamaan yang melengkung ini bisa pakai persamaan ini. Jadi fx dikurang fa dibagi x dikurang a, seperti itu. Jadi perlu diingat ya, fx ini itu kan menunjukkan range ya, atau dalam sumbu y. Kalau misalnya sini fa, berarti range-nya di sumbu y juga ya. Kemudian x nih di sumbu x, kemudian a di sumbu x ya. Ini perlu diingat. Jadi kalau seandainya ada di soal atau di persamaan lain yang membuat x, fx, ini berarti x, y ya. Jangan sampai lupa, jangan sampai terkecoh saja ya. Jadi bisa dikatakan definisi dari secant fungsi ini itu adalah gradien secant itu sama dengan fx dikurang fa dibagi x dikurang a, begitu ya. Jadi diambil fungsi fx, garis yang ada di fungsi fx, kemudian ini kan simetrinya di sini ya, yang warna cian ini kan garis simetrinya, sumbu simetrinya. Kemudian setelah sumbu simetrinya ditarik garis, dicari titiknya, titik tengahnya di sini, maka kemudian kita tarik lagi garis warna oranye ini, warna oranye. Nah, nanti ketemu titik mana yang saling bersinggungan di garis oranye-nya. Seperti itu penggunaan secant line-nya. Jadi ada secant line, sekarang ada tangen line. Nah, tangen line itu yang warna biru ini. Jadi tangen line itu garis yang di fungsi fx ya, fungsi fx ini di sini pada titik A ya. Jadi saya punya kan ada titik A sama X ya di sini ya. Nah, tangannya ini ditarik dari yang mengenai titik A, kemudian ditarik ke atas. Nih, dari titik A kemudian ditarik garis simetrinya ke atas dan ke bawah. Seperti itu. Nah, jadi slope yang bisa dihitung itu di sekitar sini sama ini, garis ini. Jadi di sini dan di sini yang diambil. Jadi untuk mengetahui ini, slope tangen ini dia menghitung slope yang terjadi di fungsi fa. Jadi nah, kalau di fungsi fa ini kan fx juga ikutan masuk ya di situ ya. Nah, makanya ini bisa dikatakan kalau ini adalah turunan daripada fx. Jadi bisa fa. Contohnya misalnya saya punya ini ya. Jadi saya punya soal misalnya fx itu sama dengan x kuadrat saat x itu sama dengan 1. Nah, kemudian saya punya secant line. Secant line itu di titik 1 dan 1. Nah, kalau saya mau mencari slope di 2.4 dan slope di 3/2 dan 9/4 itu bagaimana ya? Kita tinggal masukin aja persamaannya. Berarti kalau seperti ini kan mencari slope-nya itu adalah 4 dikurang 1 ya, ini 1 dibagi 2 dikurang 1, maka dapat 3 kalau yang untuk 2/4. Nah, untuk 3/2 dan 9/4 ini berarti 9/4 dikurang 1 dibagi 3/2 dikurang 1, maka didapat 2,5. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita plot, ini jadi begini. Jadi
Yang A ini adalah yang 2.4. Jadi di sini nih ya, ini di titik sini di 2 dan 4. Kemudian yang ini adalah di 3/2 dan 9/4, itu sekitar di sini. Y nya itu sekitar di sini slope-nya. Jadi hasil akhir di sini itu slope yang dapat dilihat itu kan di yang ini ya, yang ini. Kalau ini slope-nya itu yang ini sekitar di sini. Kemudian nah, bagaimana kalau dengan kita mencari slope dari kecepatan ya, atau kalau di sini average velocity. Jadi kalau misalnya ada benda bergerak di koordinat X atau dalam T ya, X itu di T ya kalau misalnya dalam velocity ya. Kemudian ini adalah velocity-nya. Nah, kalau ada benda yang bergerak di simbu T ya, kemudian interval time-nya itu adalah A, T, di mana A itu akan kecil daripada T atau TA itu T itu kecil daripada A ya. Kalau seperti ini, maka persamaan yang bisa kita pakai itu adalah ST dikurang SA dibagi T dikurang A. Ini untuk average velocity. Nah, kalau instant velocity ini adalah velocity saat T-nya mencapai titik tertentu, misalnya T-nya sama dengan A. Ya. Kalau misalnya ini di titik T sama dengan A, sebenarnya ini adalah average velocity yang mencapai di titik tertentu, misalnya di titik A dan T misalnya, atau di titik T dan A ya. Jadi nilai dari T ini akan mendekati nilai A selama dia bergerak di suatu garis itu. Misalnya saya punya contoh batu atau bola atau apapun itu yang berat ya, ini dilempar dari ketinggian 6 kaki misalnya. Saya lempar batu nih, ketinggiannya ini adalah 6 kaki, 64 kaki misalnya. Kemudian dia mencapai di sini itu dalam waktu 2 detik misalnya ya. Dia nyampe sini di 2 detik. Kemudian jarak, misalnya kita ketahui jarak persamaan jarak tempuh itu adalah min 16t kuadrat ditambah H misalnya, berarti kan min 16t kuadrat tambah 64 ya, ini ya 64 kaki. Kemudian tiba-tiba kita tahu kecepatan instannya dia itu ada di 0,5. Dia itu velocity instannya itu ada di 0,5 kecepatannya dia. Nah, jadi kita udah tahu informasinya, kita punya persamaan persamaan jaraknya, kemudian kita tahu waktunya. Nah, kalau misalnya kita mau mencari di titik 0,49 dan 0,5 kecepatan rata-ratanya berapa, kemudian di titik 0,5 dan 0,51, nah ini kecepatannya berapa. Ini kita pakai rumus yang tadi saja. Jadi untuk yang ini kecepatannya itu kita bisa S, 0,49 dikurang S 0,5 dibagi
0,49, 0,5 dikurang ya. Jadi 0,49 ini ya masukin aja persamaannya ke sini. Jadi diganti T-nya itu menjadi 0,49 dan T-nya menjadi 0,5. Nah, setelah mendapat hasilnya, maka hasil akhirnya adalah min 15,84 kecepatannya di titik ini, di titik waktu sekian. Ya, kalau di titik waktu ini kecepatan rata-ratanya berapa? Ini adalah S 0,5 dikurang S 0,51. Nah, ini masukin ke persamaan ini S-nya. 0,5 kurang 0,51. Maka hasil akhirnya adalah min 16,016. Ya. Jadi instant velocity-nya antara titik ini dan titik ini bisa kita simpulkan yang paling mendekati itu kan kita bisa pakai min 16 feet per second seperti itu. Jadi kecepatan rata-ratanya yang mendekati itu bisa 16 feet per second, karena ini bisa masuk ke 16, ini juga bisa masuk ke 16 begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau saya punya grafik seperti ini? Saya mau mengukur seberapa besar area yang ada di titik A dan titik B ini di sini. Nah, area di sini itu berapa? Ini sebenarnya bisa kita pakai ya. Nah, ini bisa kita ambil pakai, sebenarnya ini hubungannya ke integral nanti ya. Tapi ini juga hubungan juga ke limit. Jadi integral sama limit itu sebenarnya saling berketerkaitan. Integral, limit, kemudian diferensial itu sama, semuanya berkaitan. Ya, kalau seperti ini, gimana cara mencarinya? Ini saya ambil per titik seperti ini. Ini Oke, sekarang kalau misalnya saya punya persamaan X kuadrat tambah 1, kan grafiknya seperti ini ya. Misalnya saya mau mencari area di bawah sini. Di bawah sini. Dari titik sini sampai titik sini, ini areanya bagaimana? Cara mencarinya kita bisa pakai estimasi dari kotak di bawah sini ya. Jadi kalau kita gambar pakai kartesian, itu kan biasanya ada koordinat masing-masing titik ya. Nah, ini kita bisa estimasi pakai ini. Jadi area di bawah sini, jadi satu kotak itu dianggap 1 unit ya. Ini 1 unit, ini 1 unit, kemudian ini ada 2 unit dan ini ada 5 unit. Maka estimasi area di bawah sini itu sekitar 8 unit. Seperti itu kalau kita mencoba pakai estimasi pakai kotak ya, pakai rectangle. Kemudian nah, limit juga punya fungsinya ya. Jadi fungsi limit itu, misalnya saya punya fungsi fx itu sama dengan x kuadrat dikurang 4 dibagi x kurang 2 ya. Kemudian saya punya gx itu adalah x kurang 2 per x kurang 2. Kemudian hx itu ada 1 per x kurang 2 kuadrat gitu ya. Jadi konsepnya limit itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung ini, nilai x-nya itu mendekati berapa untuk mencari persamaan ini ya, itu batasnya. Jadi limit itu bisa dikatakan batasnya.
Ya misalnya kalau seperti ini saya mau mencari batasnya dia itu sampai 10 saja, seperti itu, atau batasnya itu sampai tak hingga. Jadi mencari persamaan pun itu ada limitnya, ada batasnya, seperti itu. Kemudian kalau ini kita gambar, nah ini kalau kita gambar jika tidak ada batasannya maka akan seperti ini kan, dia ini akan mencapai ini sampai tak hingga, yang ini sampai minus tak hingga, ini juga bisa sampai minus tak hingga, ini sampai tak hingga, seperti itu ya kalau tidak ada batasannya. Nah kalau seperti ini kan ini masih ada batasannya ya, dimana X itu sekitar 1, 2, 3, 4 ya, kemudian di sebelah sini X nya min 2, jadi batasannya dari besar daripada min 2, kecil daripada 4, seperti itu batasannya. Kemudian ada, jadi definisi limit itu bisa diekspresikan atau didefinisikan seperti ini. Jadi limit X mendekati A ya, fx itu sama dengan L. L ini fungsinya apa? Jadi nilai X ini tidak boleh sama dengan A ya, nilai X nya ini. Jadi dalam suatu fungsi itu ada yang memberi batasannya dia, di mana dia harus berhenti dicari, seperti itulah, sehingga nilainya itu, nilai fx nya ini mendekati L nya. Contohnya misalnya saya punya persamaan ya, jadi saya mau mencari nilai. Oke, jadi untuk mencari fungsi limit itu sebenarnya bisa pakai tabel ya, jadi tidak hanya pakai masukin sampai berapa dia limitnya, tapi bisa juga pakai tabel. Misalnya ini saya kasih contohnya, tabelnya seperti ini nih. Jadi nanti dalam suatu fungsi itu kita masukkan nilai X nya itu adalah A dikurang 1. Jadi misalnya ada fungsi limit X nya itu mendekati 8 misalnya ya, ini fx. Nah ini 8 ini diganti ke dalam sini gitu, kemudian dipindah. Jadi misalnya ini 8,01 ya, berarti X nya ini diganti 8,01 dan dimasukin ke dalam fungsinya, seperti itu. Nah setelah kita masukin tabelnya, kemudian ya dijumlahin semuanya yang ada di sini. Kemudian setelah dijumlahkan dicari sampai ketemu nilai mana yang paling mendekati L-nya. Jadi kalau misalnya saya punya hasilnya itu adalah 0, misalnya ya di 0,01 ini hasilnya itu 0,05, terus yang kedua ini L nya itu 0,056 misalnya, terus tambah lagi 0,057. Nah berarti hasil akhirnya itu stop sampai di sini, karena dia sudah, sisa yang lainnya itu sudah mendekatinya. Contohnya misalnya saya punya tabel, punya persamaan begini ya. Misalnya saya punya misalnya saya punya persamaan limit dari X mendekati 0 ya, sin X dan dibagi X. Nah ini gimana cara mencari hasilnya? Itu saya bisa pakai tabel yang tadi. Jadi tabelnya yang pertama itu 0 saya kurangi dengan 0,1 ya, kemudian hasilnya itu saya masukin ke sini. Ini 0 kurang 0,1 berarti min 0,1 ya, kemudian 0 kurang 0,01 hasilnya segini, kemudian ini segini, ini segini ya, kemudian kalau dijumlah juga hasilnya segini.
sama, hampir sama semua ya, 0,99, ini 0,99, ini juga 0,99. Maka hasil akhir dari fungsi ini itu sekitar 0,99. Kita plot dia, hasilnya akan seperti ini, gelombang sinusnya. Nah, di sekitar sini hampir mendekati 1 ya, puncaknya itu. Kemudian, nah kalau misalnya saya punya limit x-nya mendekati 4, kemudian akar 4 dikurang 2 dibagi x kurang 4. Nah, ini kalau pakai tabel seperti apa? Kalau misalnya saya ini a dikurang 0,1 sampai 0, sekian, ini a ditambah 0,1 sampai 0, sekian ya. Nah, ini kan hasilnya 0,25, ini juga kalau dibulatkan 0,25, ini 0,25, 0,25 ya kalau dibulatkan ini 0,25, maka hasil akhir di sini adalah sekitar 0,25 seperti itu. Kalau dimasukin satu persatu, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita plot dia, nih, kalau misalnya kita plot ya y-nya itu, maka di saat x mendekati 4 itu hasil fungsinya itu adalah sekitar di sini ya, 0,25an ya. Ini dia di sini. Saat x-nya itu 4. Kalau kita plot, maka hasil akhirnya di sini, titiknya ada di sini. Seperti itu. Nah, misalnya saya mau mengetahui limit dari grafik ya. Misalnya saya punya grafik ini ya, grafik fungsi gx ya. Saya nggak tahu fungsi ini itu nilainya berapa ya. Saya cuma tahu nilainya itu adalah limit x mendekati min 1 gx. Nah, ini hasil akhirnya berapa saya nggak tahu. Nah, ini gimana cara mencarinya? Solusi pertama, saat ini ya, saat kita lihat grafik ini, saat g ini kan min 1 ya, titik sini. Saat g nya min 1 itu kan hasil y nya itu 4 ya, 1, 2, 3, 4 ini ya, di titik ini 4. Kemudian saat nilainya itu adalah min 1, grafiknya ini kan mendekati 3 ya, yang bulatan yang kosong ini. Saat gx nya itu sama dengan x nya itu min 1, hasilnya adalah 3 ya. Maka kalau dari sini kita sudah jelas kalau titik ini itu merepresentasikan gx mendekati limit. Ini ada limitnya ya, sorry. Maka titik ini bisa kita simpulkan bahwa fungsi gx itu limitnya itu dari x mendekati min 1, hasilnya itu adalah 3. Seperti itu. Mudah sekali ya. Jadi kita hanya menentuk dari titik yang ini, yang kosong ini, berarti itu adalah hasilnya. Maka ini bisa disimpulkan kalau misalnya A itu adalah bilangan real, kemudian C itu adalah konstan ya nilainya, jadi nilainya nggak berubah-ubah, maka bisa kita bikin persamaannya limit x mendekati A, x itu nilainya adalah A. Kemudian limit C itu x mendekati A, maka hasilnya itu adalah C. Ya, ini adalah persamaan yang bisa dipakai.